Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah hadiyatan ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila ruhi Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para pendengar, pemirsa, para santri dan wali santri Pondok Pesantren Al-Mujtahadah, dimanapun Anda berada, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita awali kajian akhir Kitab Wasiatul Mustafa pada pagi hari ini dengan selalu bersyukur kepada Allah yang telah mengantarkan kita pada hari yang ke-29 di bulan suci Ramadan ini. Semoga Allah memberikan keberkahan, umur panjang, kesehatan, dan kekuatan agar kita bisa kembali bertemu pada Ramadan yang akan datang, tentu dengan kajian kitab yang berbeda pula. Di akhir ini kita sampai pada wasiat tentang takwa, karena puasa itu di penghujung ayatnya la'allakum tattaqun. Kita diwajibkan berpuasa. Orang-orang sebelum kita itu juga diwajibkan puasa. Puasa itu membentuk jati diri orang yang bertakwa. Apa ciri-ciri orang yang bertakwa itu? Walid taqi. Dan untuk orang-orang yang bertakwa, falafu alamatin, ada 3 cirinya pula. Yang pertama, yattaqil kadhiba. Orang bertakwa itu sangat takut berbohong. Wal khabtha, sangat takut berbuat jahat, berbuat keji. Wajali sasyari, orang takwa itu sangat takut duduk di majelis-majelis kejahatan. Wa yad'u
bertakwa itu meninggalkan syatrul halali, sebagian dari yang halal, makhafatan, karena takut, ayyaqa'a, jatuh, fil harami, dalam perbuatan haram. Orang bertakwa yang menjadi tujuan dari semua jenis ibadah. Karena tingkatan-tingkatan kita itu pertama adalah muslim. Asal KTP-nya berbunyi Islam, kita disebut dengan muslim. Kita negeri muslim terbesar di dunia. 200 lebih jutanya jumlah penduduk muslim. Nama Ferdi, agama Islam, itu udah muslim. Tingkatan kedua adalah mukmin. Ternyata tidak semua orang Islam itu menjadi orang beriman. Apa cirinya? KTP-nya Islam, mau sholat gak mau. Ini Ramadan nih, puasa gak mau. Di mana letak imannya? Gak ada. Maka dia kalau masuk surga besok, katanya yang masuk KTP-nya, orang yang ketinggalan. Itu bahasa-bahasa ringan. Jadi yang masuk surga itu apanya? KTP-nya. Orangnya ketinggalan. Di mana ketinggalannya? Ya di akhirat cuma 2 aja. Kalau nggak surga ya neraka. Ya. Yang ketiganya adalah muhsin. Tingkatannya. Muhsin ini, wallahu yuhibbul muhsinin. Yang paling cintai Allah itu orang-orang yang berbuat kebajikan yang dilandasi oleh keimanan. Makanya orang-orang yang suka membangun sarana Islam itu sebenarnya muhsinin, menyisihkan sebagian hartanya untuk kebaikan Islam, itu sebenarnya muhsin. Nah, tingkatan tertinggi adalah muttaqi, orang-orang yang bertakwa. Apa ciri yang bertakwa itu? Nah ini kata Rasulullah, yattaqil kadhiba wal khabatha. Orang bertakwa itu cirinya adalah tidak suka bohong. Takut dia kalau bohong ya. Karena dia itu tidak sendirian. Wa huwa aqrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat jakunnya. Lebih dekat. Jadi kalau mencekik mati. Sementara orang bohong itu kan merasa dirinya gak ada siapa-siapa. Kan gak ada yang tahu aku bohong. Padahal dia diawasi oleh Allah. Apalagi Allah punya 2 pasukan. Ma yalfadhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz pun dari manusia itu yang lepas dari catatan raqib dan atid. Karena ada aplikasi internet, ya, ada namanya aplikasi Raqib Atid. Ada yang sekarang dibuat orang. Jadi
sistem informasi Raqib Atid. Biasanya ada SIAKAD, sistem informasi akademik. Sekarang ada SIREK, sistem registrasi. Nah sekarang ada sistem Raqib Atid yang disebut dengan WASKAT, pengawasan malaikat. Karena kalau manusia mencatat, nah ini yang sering kacau negara, double account. Nah, ini catatan sebenarnya, ini catatan bohong-bohongannya. Apa repot itu? Gara-gara pencatatan, orang-orang benar menjadi kacau. Orang yang jujur jadi korban pencatatan. Ya. Wal khabatha, orang yang bertakwa itu sangat menjauhi perbuatan keji yang menjijikkan, sadis, pembunuhan. Sekarang ini Masya Allah ada aja yang dibunuh dia. Invasi medsos ya, di media sosial, orang tuh ada aja tersinggung sedikit membunuh orang, kawannya dibuang ke laut, macam-macam itu. Ya, ini informasi media sosial ya, kebenarannya cek aja sendiri. Ngeri-ngeri orang sekarang. Itu keji. Man qatala nafsan fa ka'annaha qatala an-nasa jami'an. Barang siapa yang membunuh satu orang, itu sama halnya dengan membunuh seluruh manusia. Kita nggak tahu, jangan-jangan yang dibunuh itu calon presiden, calon menteri, calon kiai besar. Maka hati-hati sama orang. Kisah ini bentuknya kayak gini. Jadi siapa tahu dari dia jadi kiai besar. Amin. Mana Erza sama Radi? Nah, ini harus diperiksa di kemarin. Jadi yang namanya hidup itu harus bisa milah. Yang keji itu seperti itu, sadisme. Yang keduanya adalah mencuri, keji. Apa bedanya mencuri sama gosok? Kalau gosok itu barangnya depan mata nampak, diambil manfaatnya, dikembalikan. Kalau mencuri itu barangnya ada di tempat yang paling aman. Apakah di lemari, apakah di kamar, dijongkel, dibongkar. Nah itu mencuri. Kalau gosok banyak manfaatnya. Ini enggak, langsung barangnya. Bahkan kalau kepergok kadang-kadang orangnya dibunuh juga. Kan banyak orang pencuri ketahuan, kepala tanggung kan tadi, ya udah, yang punyanya diikat, dibunuh. Bahkan yang sadis lagi, yang ketiga ini, perzinaan dan pemerkosaan. Itu namanya al-khabath. Perbuatan yang sangat keji itu tidak akan dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa. Kemudian majelis syarri, orang bertakwa itu sangat-sangat menghindari majelis-majelis jelek, majelis-majelis kejahatan. Apa contohnya, Prof? Sederhana aja. Kalau kamu di majelis itu tidak mendapatkan ilmu, itu tandanya majelis jelek. Ngalor ngidul, ngomongin orang hanya dari pada maghrib sampai tahajud. Pulang yang dapat ngantuk, capek. Ibu-ibunya nyambung pagi,
ngerumpi sana sini, ujungnya fitnah. Nah, itu juga majelis jelek. Majelis yang terbaik gimana, Prof? Majelis yang di dalamnya berisi tentang ilmu, ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di luar itu majelis jelek. Kemudian yang terakhir, ciri orang takwa itu sederhana aja. Wa yad'u syatra halal, meninggalkan sebagian dari yang halal, mukhafatan, karena takut ayyaqal haram, terjerumus dalam tindakan haram. Maksudnya apa ya? Makan misalnya. Kalau kita makan berlebih-lebihan, maka jatuhnya ke haram. Itu sebabnya etika kita tidak akan makan kalau nggak lapar. Kalau toh makan, kita berhenti sebelum kenyang. Makan nggak boleh berlebihan. Makan tuh halal, cuma kalau berlebihan menjadi haram. Disinilah puasa mengajarkan kita untuk itu. Ya alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita sudah 1 bulan penuh berpuasa. Ya tinggal hitungan hari, 1-2 hari lagi. Dalam catatan sejarah manusia, tidak pernah ada orang mati karena puasa. Belum pernah, saya sejak kecil saya nggak pernah dengar. Oh, Ferdi meninggal karena puasa, ada ya. Tapi yang nggak puasa meninggal banyak banget. Oleh karena itu syariat Allah itu betul-betul untuk kesejahteraan umat manusia. Jadi kalau kita bisa melakukan 3 hal tadi, pertama, jangan suka bohong dan melakukan keji. Yang kedua, kita hindari majelis-majelis yang jelek. Yang ketiga, kita mulai memikirkan bagaimana yang halal jangan sampai terjerumus ke yang haram. Insya Allah kita akan mendapatkan derajat tertinggi sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan dijadikan manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya di kajian terakhir ini tentu saya sebagai orang yang menyampaikan takhasus dari kitab Wasyatul Mustafa, pertama mengucapkan terima kasih atas kesetiaan para pemirsa, pendengar, dan santri wali santri di mana Anda berada. Semoga tradisi takhasus ini akan kita lanjutkan anytime, setiap saat, karena pondok adalah tempat menimba ilmu dunia dan akhirat. Yang kedua, tentu saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di detik terakhir Ramadan Karim wa Idul Mubarak. Insyaallah besok malam kita sudah akan melaksanakan takbir menyambut Idul Fitri 1441 Hijriah. Dan yang ketiga, tentu tidak ada salahnya bila saya juga mohon maaf bila dalam penyampaian selama sebulan penuh bulan Ramadan ini terdapat kata, terjemahan, ungkapan-ungkapan yang kurang berkenan di hati seluruh hadirin, shaimin dan shaimat di mana Anda berada, karena sifatnya kajian selalu kadang memerahkan telinga, mengiris hati, tapi itu tandanya kajinya telah masuk dalam diri kita, bahwa untuk mengobati penyakit kadang perlu dilukai dan dikasih obat, termasuk hati-hati kita yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala melalui wasiat ini semoga terbuka pintu hidayah menuju ridha Allah Subhanahu wa taala.
wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.